Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Page of Swords. Kartu pertama ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan sih sebenarnya. Tantangan-tantangan baru, kehidupan baru, ya. Terlihat sebuah sikap optimisme kamu, ya kan, kepercayaan diri kamu yang mulai timbul muncul, teman-teman, ya. Sepertinya memang sudah ada sebuah mindset positif, dan kemudian perjuangan-perjuangan ini tentu inginlah ada hasil akhir yang membahagiakan, ya kan. Apalagi ketika selama ini kalau dikatakan kamu sudah banyak banget ya teman-teman melakukan hal-hal besar, namun bisa jadi selamanya juga kamu selalu gagal gitu ya. Sebenarnya sih kalau aku katakan bukan gagal ya teman-teman, tetapi kesuksesan yang tertunda sementara. Ya, karena aku yakin setiap orang berhak dan pasti bisa sukses teman-teman. Ya, hanya saja sekarang berbicara masalah waktu. Nah, cepat atau lambat ya teman-teman, dan itu juga tergantung dari diri kamu. Tetapi melihat dari energi ini tentang bagaimana sikap optimisme kamu, teman-teman, aku yakin ini akan semakin mempercepat ya. Kesuksesan akan datang terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Kemudian aku punya Seven of Pentacles, 7 koin. Nah, jadi memang dari kartu kedua ini yang aku lihat adalah sesuatu hal yang mungkin selama ini belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Sesuatu hal yang mungkin selama ini, teman-teman, menjadi impian dan harapan terbesar kamu itu akan terjadi. Itu akan terwujud. Ya, kun fayakun. Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, ya kamu harus tetap semangat. Ya kan? Kebahagiaan itu sudah sangat dekat. Impian kamu tuh sudah sangat dekat, akan segera tercapai, terwujud ya mudah-mudahan, teman-teman. Ya. Nah, terlepas dari apapun impian di dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya selagi kamu terus mau berupaya, berusaha ya, karena aku akui pula terkadang hambatan, ya kan, itu selalu ada. Rintangan, masalah, dan ujian itu pasti akan selalu ada, teman-teman. Tetapi ketika semuanya sudah terbuka, oke, jalan keresahan kamu, jalan keberuntungan kamu, teman-teman, maka ya nantinya, teman-teman, impian kamu yang bakal datang kepada kamu gitu loh, bukan lagi kamu yang bakal mengejar impian kamu. Contoh nih, ketika kamu ingin sukses berhasil di dalam bisnis kamu ingin berkembang ya kan, selama ini kamu berupaya berusaha banget teman-teman, tetapi mungkin selalu gagal ya. Maka
kali ini, ya kan? Nggak tahu kenapa tiba-tiba usaha kamu berkembang dengan cukup pesat, signifikan ya, mudah-mudahan sih seperti itu, ya. Kemudian masalah pekerjaan, ya, sama. Nah, dan ujung-ujungnya apa, teman-teman? Aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Berbicara masalah keberuntungan, teman-teman, aku rasa memang kamu berhak untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, ya. Jadi dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti bakal lebih mapan, makmur, sejahtera, ya kan. Ini yang akan kamu dapatkan, teman-teman, dan akan adanya sebuah potensi peluang kehidupan kamu akan lebih sukses, kaya raya. Seperti itu, teman-teman. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke, aku punya jajaman. Jajaman ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan loh teman-teman tentang ya. Kalau aku katakan sih seperti ada sebuah doa-doa yang bakal terkabulkan ataupun termanifestasikan dengan cukup nyata ya. Teman-teman, potensinya cukup besar. Ada ikut campur tangan Tuhan soalnya. Ya, jadi ketika Tuhan ikut campur tangan, teman-teman, dan doa-doa kamu terkabulkan, maka apa yang akan terjadi? Knight of Pentacles, Kesatria Koin. Maka rezeki kamu juga pasti bakal lancar insya Allah. Ya, rezeki kamu akan bagus di sini. Ada pencapaian, ada kemajuan teman-teman ya untuk masalah rezeki gitu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Swords ataupun Two of Swords ya, ataupun dua pedang teman-teman. Dua pedang ini muncul hadir teman-teman ya. Jadi sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, menjelaskan bahwasannya ini loh ada kaitannya dengan yang namanya apa ya, mungkin kesannya kamu tuh sering banget selama ini dimanfaatin teman-teman. Ya, kamu lebih kecenderungan dimanfaatin dan dimanfaatin oleh orang-orang yang salah gitu loh. Maksudnya ketika kamu hidupnya susah, mohon maaf ya kan. Ini banyak banget yang menghindari kamu, menjauhi kamu teman-teman. Ya mungkin mereka takut jikalau kamu berhutang, ya kan. Tetapi ketika kamu lagi banyak duit, banyak banget yang mendekati teman-teman. Jadi di sini memang kudu hati-hati sih sebenarnya teman-teman. Dan kemudian hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah manajemen keuangan dengan sebaik mungkin. Ya, jangan terlalu apa ya teman-teman ngikutin nafsu banget. Ya, pemasukan kamu nanti insya Allah akan oke ya. Jangan sampai pengeluaran kamu nanti bisa lebih oke teman-teman. Tentu udah nggak balance nanti ujung-ujungnya gitu ya. Dan manfaatkan setiap rezeki-rezeki yang lancar ini mungkin ya untuk kamu tabung ya kan. Ya mudah-mudahan untuk masalah rezeki keuangan dari teman-teman Gemini ke depan bisa lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Nah, aku punya Six of Cups ya. Ada 6 cangkir, ada Temperance, oke. Dan aku punya The Devil teman-teman. Oke. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ya. Rumah tangga kamu tuh bagus banget. Istimewa banget energinya. Jadi saat ini tuh lagi harmonis-harmonisnya. Kamu harus mempertahankan ini. Masalah rezeki juga bagus banget. Ya kan? Gak tahu sih kenapa semuanya berjalan dengan lancar. Ya ini secara internal ya. Tetapi hal yang harus kamu waspadai adalah terkait dengan masalah eksternal teman-teman. Di luar dari kehidupan rumah tangga kamu. Aku melihat ya kalau dikatakan banyak yang gak suka terhadap kehidupan rumah tangga kamu seperti itu. Ya, banyak yang gak suka, ingin memisahkan. Oke. Kemudian mungkin juga
ingin merebut, mendapatkan ya dia dari kamu. Karena ada devil, teman-teman. Ya, ini semua cukup terlihat kok. Jadi, hal yang harus kamu lakukan adalah ya, tetap menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan dan syukuri terhadap segala hal yang sudah didapatkan. Ya, dengan seperti itu maka niscaya kehidupan rumah tangga kamu akan dijauhkan dari hal-hal buruk ya, dari orang-orang yang sepertinya memang benci, tidak suka ya, dan bahkan ingin menghancurkan, teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya, sedang berpacaran, mohon maaf, sedang berpacaran dalam pekan ini. Aku punya The World, Ace of Wands, dan aku punya Six of Swords ya, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Gemini ya. Kalau dikatakan mungkin selama ini hubungan asmara ataupun berpacaran kamu ya penuh dengan tantangan sih sebenarnya. Ya, penuh dengan tantangan banget teman-teman. Penuh dengan godaan, ujiannya juga banyak. Ya, tetapi itu sesuatu hal yang memang biasa terjadi. Ya, biasanya ketika seseorang itu banyak ujian tantangannya, teman-teman, ya kamu berpotensi berpeluang akan mungkin ya dia adalah jodoh kamu gitu. Karena berpacaran belum tentu berjodoh nanti ya teman-teman. Ada potensi peluang seperti itu ya teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk tetap sama-sama saling berkomitmen. Ini sangat penting ya. Kemudian harus selalu bersyukur juga ya teman-teman. Oke. Ketika punya mimpi lagi, ketika punya impian lagi, ya ingin bersama dia, gitu ya. Jadi bagi teman-teman kami yang sedang berpacaran, tetap semangat ya. Aku yakin kok hal-hal yang mungkin selama ini menjadi tantangan, masalah yang selalu terjadi teman-teman, baik terkait dengan keegoisan ataupun godaan tadi dari pihak-pihak ketiga yang berusaha untuk merebut, mendapatkan, ya kan, kemudian ingin menghancurkan, ya aku rasa semuanya akan kalian lalui dengan cukup baik, teman-teman. Ya, amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Nah, aku punya The Sun, Strength, dan King of Swords teman-teman. Ya. Jadi dari ketiga kartu ini melihat tentang bagaimana ya kan uh, energi jodoh kamu, ya kan, apakah kamu berpeluang berpotensi teman-teman. Kalau dilihat sih kamu berpotensi akan bahagia di sini. Kamu akan menemukan kebahagiaan yang baru. Ada sebuah penaklukan. Ya, ada sebuah penaklukan dan ada sebuah pencapaian di situ, teman-teman. Dan King of Swords memang kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang cukup apa ya? Cukup keras sih sebenarnya ya. Cukup berpendirian, sangat berpendirian, teman-teman. Ya, bisa jadi kamu akan menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan militer, bisa jadi ya, teman-teman. Seseorang yang memiliki jabatan yang cukup bagus gitu ya. Karena aku melihat memang dia adalah seorang pemimpin ya, seorang leader dan lain sebagainya ya. Jadi mengenai tentang jodoh itulah teman-teman, mudah-mudahan kamu segera bertemu dengan pasangan hidupmu ya. Amin. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Wands, Three of Wands, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang ya, teman-teman. Kalau aku katakan sih ini takdir Tuhan ya. Takdir semesta untuk kamu. Kamu dipertemukan dengan seseorang yang energinya sangat positif banget, teman-teman. Ya, jadi persiapkan diri kamu, kamu akan bahagia. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini adalah hal terbaik terakhir di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, semoga yang akan kamu jalani ini bisa membuat kamu lebih bahagia. Itu saja sih. Ya, jadi kalau melihat dari energinya sih cukup positif. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya, teman-teman.
Aku punya tanggal 19, tanggal 6, 29, 25, 26, tanggal 11, oke. Tanggal 7, 24, 21, tanggal 4, tanggal 2, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.